Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Arya. Ia seorang ayah tunggal yang tinggal bersama putri kecilnya, Putri, yang baru berusia 5 tahun. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh cinta. Arya adalah seorang petani biasa yang setiap pagi berangkat ke ladang, dan setiap sore kembali ke rumah dengan wajah lelah, namun selalu menyisakan senyum untuk Putri. Putri adalah gadis kecil yang ceria, dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Ia selalu menunggu ayahnya pulang dan bercerita tentang kehidupan di ladang. Setiap malam, mereka akan duduk bersama di teras rumah mereka yang kecil, di bawah langit penuh bintang, dan Arya akan bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia belajar bertahan hidup dengan penuh harapan. Suatu hari, ketika Arya pulang dari ladang, ia melihat Putri duduk di bangku teras dengan wajah cemas. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata Putri. Arya merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, sayang?" tanya Arya dengan lembut, sambil duduk di sampingnya. Putri menundukkan kepala, matanya mulai berkaca-kaca. "Ayah, kenapa ibu tidak pulang-pulang lagi? Aku sudah lama menunggu ibu pulang," tanya Putri dengan suara yang terisak. Arya menatap wajah anaknya dengan perasaan yang berat. Sudah lama ia berusaha untuk menjelaskan kepada Putri bahwa ibunya, yang dulu selalu ada di samping mereka, sudah pergi untuk selamanya. Namun, tak mudah untuk memberitahukan sebuah kenyataan yang pahit kepada anak sekecil Putri. Dengan napas berat, Arya mengelus rambut Putri yang hitam berkilau. "Ibu pergi bukan karena dia tidak cinta padamu, sayang. Ibu pergi karena dia harus beristirahat, dan dia selalu ada di hati kita. Kamu harus ingat itu, ya." Arya berusaha berkata lembut, meskipun hatinya juga hancur oleh kenyataan yang harus diterima anaknya. Putri mengangguk pelan, meskipun air mata masih menggenang di matanya. "Aku rindu ibu, ayah," katanya dengan suara yang semakin pelan. Arya menatap langit, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berusaha untuk tetap kuat demi Putri, meskipun hati kecilnya hancur mengenang kenangan tentang istrinya, Clara, yang sudah tiada. Kehidupan mereka berubah sejak Clara, istrinya, sakit dan akhirnya meninggal dunia karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Arya merawat Putri sendirian, berusaha menjadi ayah dan ibu sekaligus. Meskipun terkadang ia merasa kelelahan, dan lebih dari itu, ia merasa kehilangan bagian dari dirinya yang sangat berarti. Namun, ia selalu berusaha tersenyum di depan Putri. Ia tahu bahwa di dunia ini, hanya ada satu hal yang sangat berharga baginya, Putri. Anak itulah yang memberi alasan untuk tetap bertahan hidup, meski dunia terasa semakin suram tanpa kehadiran Clara. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Putri mendekati ayahnya dengan ekspresi serius. "Ayah, aku ingin sekali bisa membuat ibu bangun kembali. Aku ingin dia melihat aku tumbuh besar," kata Putri sambil menunduk. Arya terdiam, hatinya terasa tercabik-cabik mendengar kata-kata Putri. Dengan suara gemetar, Arya berkata, "Sayang, ibu tidak bisa kembali. Tapi ibu akan selalu ada dalam hatimu. Setiap langkah yang kamu ambil, ibu akan selalu ada di sana, melihatmu dengan penuh cinta." Arya menatap wajah Putri yang penuh dengan harapan yang tidak bisa ia penuhi. Keinginan Putri untuk bisa membuat ibunya kembali adalah sebuah harapan yang sangat besar, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Namun, Arya tahu bahwa ia harus tetap memberi kekuatan dan harapan kepada Putri agar gadis kecil itu bisa tumbuh dengan penuh cinta dan keteguhan. Hari-hari berlalu dengan penuh kesederhanaan. Arya bekerja lebih keras di ladang, sementara Putri mulai tumbuh menjadi gadis yang ceria meskipun di hatinya selalu ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh sosok ibunya. Namun, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Arya terjadi. Putri mulai sering mengeluh sakit kepala dan tubuhnya menjadi lemas. Arya awalnya menganggap itu hanya kelelahan biasa, tetapi saat Putri semakin terkulai lemah, Arya pun mulai merasa cemas. Ia membawa Putri ke dokter terdekat, berharap itu hanya masalah sepele. Namun, setelah serangkaian tes,
dokter memberitahunya sesuatu yang tak bisa ia terima. "Putri, dia mengidap penyakit yang sangat serius." "Arya," kata dokter dengan suara pelan, seakan tak ingin menghancurkan harapan sang ayah. "Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi kondisi Putri sudah cukup parah. Kami harus segera melakukan perawatan lebih lanjut." Arya terdiam, tubuhnya seperti terpaku di tempat. Dunia seakan berhenti berputar. Semua kenangan tentang Clara kembali menghantui pikirannya. "Jangan, ini tidak mungkin," bisik Arya, matanya berkaca-kaca. "Tolong, saya tidak bisa kehilangan dia. Dia satu-satunya yang saya punya." Dokter hanya bisa menatap Arya dengan simpati, namun tak bisa memberikan jaminan apapun. Putri, gadis kecil yang penuh hidup itu, kini berada di ambang bahaya, dan Arya merasa dunia seperti runtuh di hadapannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya berdoa agar tak kehilangan Putri, satu-satunya yang ia cintai lebih dari apapun. Bagian pertama dari kisah ini mengisahkan tentang perjuangan Arya sebagai seorang ayah tunggal yang berusaha memberi kehidupan terbaik bagi putrinya, meskipun penuh dengan cobaan. Namun, ujian hidup yang tak terduga kembali datang, menghadapkan Arya pada kenyataan pahit yang harus ia terima. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Arya mampu berjuang demi Putri? Sebuah harapan yang terpendam dalam hati ayah, akan diuji kembali dalam perjalanan yang penuh kepiluan. Setelah mendengar diagnosis yang mengejutkan dari dokter, Arya merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Setiap langkahnya terasa berat, dan jantungnya seakan terhenti setiap kali ia melihat Putri terbaring lemah di tempat tidur. Putri yang dulu ceria dan penuh semangat kini hanya bisa terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Setiap harapan yang dulu ia miliki seakan sirna begitu saja. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Arya berusaha untuk tetap kuat di hadapan Putri, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Setiap pagi, ia akan menggandeng tangan Putri, membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Biaya perawatan yang sangat mahal membuat Arya harus berhutang kepada banyak orang. Ia tidak peduli, ia hanya ingin melihat Putri sembuh. Apapun yang terjadi, ia rela mengorbankan segalanya. Namun, meskipun dokter sudah berusaha dengan segala cara, kondisi Putri semakin memburuk. Setiap kali Arya melihat Putri semakin lemah, hatinya terasa semakin hancur. Ia merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan putrinya, dan itu adalah perasaan yang paling menyesakkan dada. Pada suatu malam yang gelap, saat Arya sedang duduk di samping tempat tidur Putri, Putri yang tampaknya sedang berjuang melawan rasa sakitnya, mengangkat tangan kecilnya dan menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Ayah, aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin kamu sedih," ujar Putri dengan suara yang terlemah, namun penuh makna. Arya menatap wajah Putri dengan air mata yang hampir jatuh. Ia mencoba untuk menahan tangisnya, tetapi sulit untuk menahan perasaan yang begitu mendalam. "Aku akan selalu mencintaimu, Ayah," lanjut Putri dengan senyum yang lemah. "Aku ingin kamu bahagia, bahkan jika aku tidak ada lagi." Arya merasa hatinya seperti diremukan. Ia mencium tangan Putri dengan penuh kasih sayang, meskipun air matanya tak bisa ia tahan. "Sayang, kamu adalah segalanya bagi Ayah. Kamu adalah kebahagiaan Ayah. Tidak ada yang lebih berharga daripada kamu," jawab Arya, suara serak karena menahan tangis. Ia berusaha untuk tetap kuat, tetapi di dalam dirinya, rasa takut dan cemas semakin mendalam. Malam itu, Arya terjaga sepanjang malam, menggenggam tangan Putri yang semakin lemah. Ia merasa semakin kehilangan arah, merasa tak berdaya di hadapan penyakit yang tak bisa ia lawan. Ia hanya bisa berdoa, berharap agar Tuhan memberikan keajaiban, agar ia bisa menyelamatkan Putri. Keajaiban yang ia harapkan tidak datang. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Putri terlihat semakin tak bertenaga. Arya memanggil dokter, yang dengan wajah penuh keprihatinan, memeriksa keadaan Putri. "Maaf, Arya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisinya semakin kritis. Kami tidak bisa lagi berbuat banyak," kata dokter dengan suara yang penuh simpati. Arya merasa seperti tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Ia berdiri terpaku,
tidak tahu harus berbuat apa. Putri yang ia cintai, anak yang ia jaga dengan sepenuh hati, kini berada di ambang kehidupan dan kematian. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun baginya, dan ia merasa seakan dunia ini begitu kejam. Namun, di tengah-tengah kepiluan yang tak tertahankan, Putri mengangkat wajahnya yang pucat dan tersenyum lembut kepada ayahnya. "Ayah, aku sudah siap. Aku ingin beristirahat. Ayah, aku tidak ingin kamu merasa sedih lagi. Kamu sudah memberikan yang terbaik untukku, dan aku akan selalu ada di hatimu." Arya memandang Putri dengan hati yang hancur. Ia ingin berkata bahwa ia tidak siap kehilangan Putri, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa meskipun ia tidak siap, hidup harus terus berjalan. Putri harus pergi, dan ia harus merelakan kepergiannya, meskipun itu adalah hal yang paling sulit dalam hidupnya. "Aku mencintaimu, sayang," bisik Arya, air mata mengalir deras di pipinya. "Kamu adalah anugerah terindah dalam hidup ayah. Tidak ada yang lebih berarti selain kamu." Putri menatap ayahnya dengan mata yang mulai terpejam, sebuah senyum kecil di bibirnya yang semakin menghilang. "Aku akan selalu mencintaimu, ayah, sampai kapanpun." Dan dengan itu, Putri pun terlelap untuk selamanya, meninggalkan Arya dengan rasa kehilangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arya duduk di samping tempat tidur Putri, memeluk tubuh kecil yang telah terbujur kaku. Dalam keheningan itu, hanya air mata yang mampu berbicara, mengungkapkan rasa perasaan yang begitu mendalam. Setelah kepergian Putri, Arya merasa hancur. Kehilangan Putri adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Namun, meskipun hatinya sakit dan kosong, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, karena Putri telah meninggalkan pesan yang jelas, untuk tetap mencintai dan mengingatnya dalam hati. Tapi kehidupan tidak selalu memberi kita kesempatan untuk sembuh secepat itu. Arya merasa terpuruk, dan meskipun ia tahu bahwa ia harus bangkit, kehilangan ini membuat segalanya terasa mustahil. Ia harus berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengenang Putri dengan cara yang terbaik, untuk menjaga cinta yang ia berikan agar selalu hidup. Setelah kepergian Putri, hidup Arya berubah selamanya. Setiap sudut rumah itu penuh dengan kenangan tentang anaknya. Mainan yang dulu sering dimainkan Putri kini tergeletak tak terpakai, buku cerita yang selalu dibacakan Arya sebelum tidur tersimpan rapi di rak, dan gambar-gambar yang Putri buat dengan tangan kecilnya menggantung di dinding, mengingatkan Arya akan senyum manis Putri yang selalu menemani setiap langkahnya. Namun, meskipun rumah itu terasa sepi dan kosong, Arya tahu bahwa ia harus bertahan. Putri telah pergi, tetapi kenangannya tidak akan pernah hilang. Hari-hari yang berlalu sejak kepergian Putri terasa begitu sunyi dan penuh dengan kesedihan yang mengikatnya pada setiap langkah. Arya masih belum bisa menghilangkan bayangan wajah Putri yang tersenyum, yang begitu hidup di dalam ingatannya. Di suatu sore, ketika Arya sedang duduk di teras, angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah dari ladang. Seperti biasa, Arya memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Hari-hari seperti ini dulu selalu mereka habiskan bersama, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka. Sekarang, hanya ada kesunyian yang memenuhi ruang kosong itu. Arya mengambil sebuah foto lama Putri yang tersimpan dalam dompetnya. Foto itu diambil pada hari ulang tahun Putri yang kelima, ketika ia mendapat kue ulang tahun dengan lilin yang menyala dan senyum cerah di wajahnya. Arya memandang foto itu, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku rindu kamu, sayang," bisiknya perlahan, seolah berharap Putri bisa mendengarnya. Namun, di tengah rasa kehilangan yang mendalam itu, Arya teringat akan janji yang pernah ia buat pada Putri, untuk terus mencintainya dan menjaga kenangannya. Putri selalu mengatakan bahwa ia ingin ayahnya bahagia, bahkan setelah ia pergi. Arya tahu bahwa untuk menghormati janji itu, ia harus menemukan kekuatan untuk bangkit, untuk terus hidup meskipun perasaan sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Sejak saat itu, Arya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ia pikir bisa menghibur dirinya dan sekaligus mengenang Putri. Ia mulai menanam bunga di halaman rumah mereka, bunga-bunga yang dulu selalu disukai oleh Putri. Setiap kali ia menanam bibit baru,
Ia merasa seperti sedang melakukan hal kecil untuk menjaga kenangan indah bersama putri tetap hidup. Bunga-bunga itu tumbuh dengan subur, dan setiap kali ia melihatnya mekar, hatinya sedikit terhibur, meskipun kesedihan itu tak bisa sepenuhnya hilang. Pada suatu pagi, Arya mendengar kabar dari seorang tetangganya bahwa ada sebuah yayasan yang menyediakan bantuan bagi keluarga yang kehilangan anak karena penyakit serius. Yayasan tersebut juga membantu untuk mendirikan taman bermain untuk anak-anak yang telah meninggal, sebuah tempat untuk mengenang mereka. Mendengar kabar itu, Arya merasa ada sedikit harapan muncul dalam dirinya. Ia merasa bahwa ini adalah cara untuk memberi penghormatan terakhir kepada putri, tempat di mana kenangannya bisa hidup selamanya. Arya memutuskan untuk mengunjungi yayasan tersebut. Di sana, ia berbicara dengan beberapa orang yang juga mengalami kehilangan, berbagi kisah mereka, dan mendapatkan dukungan yang sangat berarti. Yayasan itu memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek taman bermain yang akan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak-anak yang telah pergi. Arya merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengenang putri, dengan berbuat baik untuk anak-anak lain yang juga kehilangan. Beberapa bulan kemudian, taman bermain itu pun selesai dibangun. Arya merasa bahwa meskipun putri tidak bisa lagi bermain di sana, ada sesuatu yang tetap hidup dalam setiap sudut taman itu, kenangan tentang putri yang selalu ceria dan penuh semangat. Arya mengundang beberapa tetangga dan teman-teman yang juga kehilangan anak mereka, untuk merayakan pembukaan taman bermain tersebut. Saat acara pembukaan taman bermain, Arya berdiri di tengah taman yang dipenuhi dengan anak-anak bermain dan tertawa. Ada rasa haru yang mendalam saat ia melihat mereka berlarian di antara perosotan dan ayunan, seolah-olah dunia ini masih penuh dengan kebahagiaan. Taman itu bukan hanya sebuah tempat bermain, tetapi juga tempat di mana setiap kenangan yang hilang bisa tetap hidup, mengenang anak-anak yang telah pergi terlalu cepat. Arya berdiri sejenak di pojok taman, menatap langit yang mulai gelap. Ia merasa putri ada di sana, di antara tawa anak-anak yang bermain. Senyum kecil muncul di bibirnya, meskipun matanya masih dipenuhi dengan air mata. "Ini untukmu, sayang," bisiknya, mengingatkan dirinya bahwa meskipun putri telah pergi, cintanya akan selalu ada, abadi dalam kenangan. Sejak saat itu, Arya tidak lagi merasakan dunia ini begitu kosong. Ia tahu bahwa meskipun putri telah tiada, ia masih bisa menghargai setiap momen yang telah mereka bagikan bersama. Setiap kali ia melihat bunga-bunga yang tumbuh di halaman rumah, atau mendengar suara tawa anak-anak di taman bermain, ia merasa seperti putri masih ada di sana, di dalam hatinya, mengawasi setiap langkah hidupnya dengan penuh cinta. Waktu terus berjalan, dan meskipun rasa kehilangan tetap membekas di hati Arya, ia mulai menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan yang menghimpit. Taman bermain yang ia bangun bersama dengan yayasan menjadi simbol hidup bagi kenangan putri, dan setiap kali Arya mengunjunginya, ia merasa seolah-olah putri masih ada di sana, tersenyum padanya dari kejauhan. Namun, perjalanan hidup tidak selalu mulus. Meskipun taman bermain itu memberi kenyamanan, Arya masih merasa ada kekosongan yang sulit untuk diisi. Setiap malam, saat semua orang sudah tertidur, Arya sering terjaga, memikirkan putri. Ia selalu merasa kehilangan yang begitu mendalam, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan bisa merasa utuh lagi? Suatu pagi yang cerah, saat Arya sedang bekerja di ladang, ia mendengar sebuah suara dari belakangnya. Suara itu adalah suara seorang anak kecil yang tertawa riang. Arya menoleh dan melihat seorang anak kecil yang sedang berlari di antara tanaman jagung yang baru ditanam. Anak itu tersenyum lebar, tampak begitu ceria, seolah tak ada beban di dunia ini. Anak itu berhenti di depan Arya dan dengan polos bertanya, "Pak, kenapa Bapak sedih? Kenapa tidak ikut bermain dengan aku?" Arya terkejut mendengar pertanyaan itu. Anaknya, Putri, selalu memiliki kemampuan untuk membuat segalanya tampak lebih cerah dengan tawa dan senyum manisnya. Anak kecil di hadapannya ini, meskipun bukan putri, mengingatkannya pada kenangan indah yang dulu dimilikinya bersama putri. Arya tersenyum, meskipun hatinya masih dipenuhi kesedihan. "Aku sudah terlalu tua untuk bermain, Nak," jawabnya dengan suara lembut. Namun, anak kecil itu terus tersenyum dan berlari menjauh, meninggalkan Arya dengan perasaan yang campur aduk. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang.
Arya mulai menemukan kembali kedamaian dalam hidupnya. Taman bermain yang ia bangun untuk mengenang putri terus dipenuhi dengan anak-anak yang bermain di sana, dan ia sering datang untuk melihat mereka bermain, memberi mereka semangat, seolah ia bisa merasakan putri di antara mereka. Setiap tawa, setiap langkah ceria anak-anak yang bermain, membuat hatinya sedikit lebih ringan. Di balik semua itu, Arya juga mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Selama ini, ia merasa seperti gagal menjadi ayah yang cukup baik untuk putri. Ia merasa menyesal karena tak bisa melindungi putri dari penyakit yang merenggut hidupnya begitu cepat. Namun, ia mulai sadar bahwa ia telah memberikan yang terbaik untuk putri, memberikan cinta tanpa syarat, dan memberikan kebahagiaan setiap hari. Ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia bisa memilih untuk hidup dengan kenangan itu, bukan terjebak dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Suatu sore, saat Arya duduk di bangku taman bermain, seorang ibu yang mengenakan gaun biru datang menghampirinya. Ibu itu tampak sangat familiar, dan Arya teringat bahwa ia adalah salah satu tetangga lama. Ibu itu duduk di samping Arya dan mulai berbicara. "Arya, aku tahu kamu kehilangan putri, dan aku bisa merasakan betapa beratnya ini. Tetapi aku juga ingin kamu tahu, bahwa putri meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Keberanian, cinta, dan harapan. Dia telah memberikan banyak kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kamu, termasuk aku," kata ibu itu dengan suara lembut, mengingatkan Arya akan betapa pentingnya putri dalam hidup banyak orang. Kata-kata ibu itu sangat menyentuh hati Arya. Ia menyadari bahwa meskipun putri telah pergi, warisan yang ditinggalkannya tetap hidup dalam diri orang-orang yang pernah mengenalnya. Putri mungkin tidak lagi ada di dunia ini, tetapi kehadirannya telah mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupnya sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu, Arya mulai merasa lebih damai. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya, meskipun tidak lengkap tanpa putri, masih memiliki arti. Ia masih memiliki banyak kenangan indah yang tidak akan pernah hilang. Putri mungkin sudah tidak ada di sini, tetapi cintanya akan terus hidup dalam dirinya. Pada suatu malam, Arya duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa bahwa, meskipun ia telah kehilangan putri, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan cintanya. Cinta itu selalu ada, tumbuh dalam dirinya dan memberikan kekuatan untuk terus hidup. Ia tahu bahwa putri akan selalu ada dalam hatinya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa utuh kembali. Arya menutup matanya, membiarkan angin malam berhembus lembut di wajahnya, seolah putri sedang mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dengan senyuman yang tulus, Arya berkata dalam hati, "Aku mencintaimu, putri. Terima kasih atas semua cinta dan kebahagiaan yang kamu berikan. Aku akan selalu menjaga kenanganmu, dan hidup dengan cinta itu." Dan dengan itu, Arya merasa bahwa meskipun jalan hidupnya penuh dengan kesedihan dan kehilangan, ada cahaya yang selalu bersinar di ujung terowongan. Cahaya itu adalah cinta yang ia miliki untuk putri, yang tidak akan pernah padam.